Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kelompok 1 yang terdiri dari Ketua Kelompok Bilveri Hutapea SS MPD dan juga anggota kelompok Akbar Syah S. Anwar SE, Baso Manguntungi SSI MSI, Catherine Rinayanti Manulang SPD Eskom MPD, dan Muhammad Rizaldi Trias Jaya Putra Nurdin SPD MSI. Saat ini kami akan membahas infografis perjalanan dinas di era pandemi COVID-19. Pengertian perjalanan dinas itu sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 PMK 05 Tahun 2012 Pasal 1 dikatakan, perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Majene tahun 2021 nomor 4 pasal 1 ayat 9 dikatakan perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas daerah dan atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah. Adapun komponen perjalanan dinas yaitu yang pertama uang harian yang terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku. Yang kedua, representasi yaitu pejabat negara eselon 1 dan eselon 2. Yang ketiga, biaya transport yang terdiri dari keberangkatan dan kepulangan dan retribusi di tempat keberangkatan dan kepulangan. Yang keempat, sewa kendaraan dalam kota yang diberikan kepada pejabat negara untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Yang kelima, penginapan yang terdiri dari hotel dan tempat menginap lainnya. Dan yang keenam, biaya menjemput atau mengantar jenazah yang terdiri dari biaya penjemputan dan pengantaran, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah. Pada saat sekarang ini, munculnya wabah penyakit COVID-19, yaitu merupakan penyakit yang sangat mematikan yang dipaparkan dari orang yang sudah terinfeksi kepada orang yang masih sehat. Dan virus ini penyebarannya melalui droplet, kemudian kontak fisik, dan sentuhan. Dan hampir seluruh Indonesia terjangkit penyakit COVID-19. Ini merupakan suatu hambatan dan tantangan dalam melaksanakan perjalanan dinas. Aparatur sipil negara atau ASN sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah jika memenuhi syarat. Kebijakan ini diatur di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Lantas, apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh ASN jika melakukan perjalanan dinas keluar kota? Yang pertama, perhatikan status daerah. Perhatikan status daerah tujuan berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang kedua, memiliki surat tugas. Harus memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Yang ketiga, tingkat kepentingan dinas. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK akan diminta memastikan penugasan serta penerbitan surat tugas perjalanan dinas secara selektif dan sesuai tingkat urgensinya. Yang keempat, perhatikan kebijakan Pemda. Perhatikan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar masuk. Dan yang kelima, lakukan protokol kesehatan. Surat edaran mengenai perjalanan dinas ini juga berisi imbauan agar ASN dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan.
Demikian pembahasan infografis dari perjalanan dinas di era pandemi COVID-19 dan juga penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.